Jadi hari ini kita ngerayain, saya diangkat jadi komisaris ya. Jadi sebenarnya bukan mau jadi komisaris sih, saya beli salah satu perusahaan di Indonesia. Ini adalah perusahaan kelima yang saya akuisisi dalam 2 tahun terakhir. Jadi saya investasi dan salah satu perusahaan yang kelima saya adalah New Lab. Jadi ini memang saya cari perusahaan kosmetik, perusahaan skincare juga, perusahaan yang bikin cantik wanita di Indonesia juga. Tapi saya cari yang berkelas dan bagus. Kayak kemarin saya sudah cari banyak banget. Tapi akhirnya pilihan saya jatuh ke New Lab. Dok, mungkin boleh diulang lagi kenapa New Land gitu dok? Kenapa New Lab? Sejujurnya selain New Lab banyak banget yang saya incer ya. Ada beberapa perusahaan tuh saya incer, tapi mohon maaf ya, menurut saya banyak yang tidak sehat. Keuangan tidak sehat, manajemennya nggak sehat, nggak bagus banget, dan saya ngerasa kayak, walaupun ada yang lebih terkenal, namanya lebih gede, tapi menurut saya nggak sehat, dan itu tinggal nunggu waktu. Apalagi kan yang terakhir saya dengarkan ada salah satu perusahaan di luar negeri, perusahaan besar di Indonesia. Siapa yang pikir dia akan bangkrut di Amerika dan di Inggris gitu kan? Kenapa? Karena menurut saya ya ada kesalahan manajemen, banyak banget lah ya. Dan saya waktu ngelihat New Lab, waktu saya audit bagus banget. Dari manajemennya bagus, strateginya bagus, cara komunikasi ke masyarakatnya bagus banget. Makanya saya pilih New Lab dan produknya juga saya masukin ke lab semuanya. Saya juga nggak mau main-main karena ini kan nanti kan saya yang disalahin ya. Jadi saya masukin ke lab semuanya dan hasilnya bagus banget. Maka saya percaya dan saya siap investasi ke New Lab. Dok, ini berarti beli perusahaan menambah pundi-pundi uang kamu atau seperti apa sih dok? Kalau beli itu ngabisin duit ya. Tapi ini salah satu menurutku, aku ngomongnya ke diriku ya, aku ngomong ke istriku juga. Ini kan perusahaan aku beli untuk istriku ya sebenarnya ya. Karena uh, dia pengen kurus, tadi aku bilang kan. Kemarin dia bilang dia pengen kurus, dia cobain produk slimming. Tapi dia bilang dengan aku, mungkin bercanda sih dia ngomongnya. Aku pengen kurus, tapi aku pengen makan banyak dan aku nggak pengen makan obat. Kayak gimana caranya? Aku disuruh mikir. Kalau nggak kepikiran caranya kamu bukan dokter yang hebat katanya. Terus aku Diancam mikir, kali ya dok. kayak gimana caranya ya? Aku pikir, oh, aku beli aja perusahaannya. Kalau gitu kan pernah ngebuatin, kali ini ngebeli ya? Iya, karena kan kalau misalnya, aku pikir kayak gini ya, kalau misalnya aku beli perusahaannya, dia juga jadi lebih bisa nyicip kan, jadi ada tanggung jawab juga di sana ya. Jadi ya aku beliin. Dan kebetulan juga New Lab-nya buka. Buka peluang dan perusahaannya juga bagus, ya apa salahnya lah kita beli. Dan ini juga kalau di aku juga salah satu bentuk balas dendam sih. Karena menurutku balas dendam terindah itu adalah memberikan prestasi ya. Kayak kalian tahu sendiri ya, aku dalam berapa ya, terutama 2 tahun kemarin, selama 2 tahun aku berkelahi dengan salah satu artis di Indonesia, ada banyak sekali aku dirugikan, dan aku ngerasa salah satu balas dendam terindah itu adalah jadi lebih sukses, jadi lebih berkarya, kita jadi lebih banyak, ditonton orang. Nah ini salah satu bentuk kesuksesan dan karyaku. Maksudnya ingin membuktikan gitu ya ke dia bahwa gue bisa dan gue ya tidak jatuh gitu dengan perkataan lo semua gitu, Iya, perkataan kurang kamu lebih semua. kayak gitu ya. Aku tuh semua sih, semua. Bukan hanya dia saja, tapi ke orang lain juga yang mungkin nyinyir atau apa ya. Ini adalah bentuk karyaku, aku akan terus maju ke depan, aku akan jadi lebih baik terus, lebih sukses terus, puji Tuhan. Mudah-mudahan jadi lebih berkibar lah. Makin kalian menjatuhkan saya, makin kalian menjelekkan saya, semakin saya pengen nunjukin dengan kalian semua. Berarti sama kayak Bang Hotman ya. Iya Bang, kayak Bang Hotman. Iya, salah satu ya, Bang Hotman ya. Aku senang juga sih ya. Sebenarnya Bang Hotman kan baru-baru akhir ini ya jadi pengusaha ya. Terutama di 3-4 tahun terakhir mungkin jadi pengusaha. Kalau saya kan mungkin sudah agak lebih lama ya. Tapi Bang Hotman salah satu inspirasi saya juga sih. Kadang-kadang kan kita nggak usah terlalu dengar kanan kiri ngomong ya. Dengar sih, masukan oke. Tapi paling penting adalah buat karya, buat karya, buat karya terus. Kalau terlalu banyak dengerin, nyinyiran orang, kayak artis-artis sana kan, artis kemarin ngomong kan, kalau saya bawa hati, sakit hati, malah bikin saya jatuh, malah nggak jadi apa-apa. Ngapain? Jadiin motivasi aja supaya bisa terbang ke atas terus. Tapi ada rencana mungkin mau ngajak Bang Hotman untuk terjun ke skincare gitu nggak sih? Oh kalau skincare kan kita memang sudah ada kerjasama. Aku dengan Bang Hotman Paris sudah ada kerjasama kalau skincare di second brandku. Tapi ke depan ini akan ada gebrakan ya. Bulan depan mungkin ya. Ini bulan berapa? Maret ya. Bulan depan nanti akan ada gebrakan lagi. Perusahaan ke-6 yang saya beli nanti akan ada kerjasama juga dengan Bang Hotman. Alasan kamu apa sih dok, maksudnya terus-terus membeli
perusahaan investasi kah atau Eh, seperti apa buat anak-anak, buat istri gitu? buat istri, buat anak-anak, investasi pastinya. Tapi eh, nomor satu pengen jadi lebih besar terus ya. Pengen berkembang, pengen jadi lebih besar. Nggak pengen kayak gini aja. Sudah, kalau orang lihat saya sudah baik sekarang, saya pengen lebih besar lagi, saya pengen lebih baik lagi supaya saya bisa bantuin lebih banyak orang lagi. Yang dibantuin bukan cuma ya mungkin yang nonton video saya atau yang korban skincare abal-abal, tapi juga masyarakat banyak. Karena kan kalau perusahaannya bagus, rezekinya melimpah, akan lebih banyak karya yang bisa saya buat untuk masyarakat semuanya. Ini kan memang susah sekali membantu, yang terakhir juga membantu kan yang akhirnya pas sama blow up kan, Yang mana? yang ya terakhir kan ada statement dokter yang sebenarnya sudah klarifikasi sebenarnya. Oh. Tapi kita pengen tahu dong dokter, penjelasan dari dokter, sisi dari dokter bagaimana nih? Yang Emmy, yang Emmy, Soal anaknya. yang anaknya. Aduh, aku minta maaf aja lah langsung ya, soalnya kan netizen kan nyari aku semua ya. Aku, kalau kalian ngerasa aku salah, aku minta maaf aja dengan kalian semuanya. Aku nggak ada niat untuk apapun itu. Kalau menurut kalian aku kurang berkenan melakukan podcast tersebut, aku minta maaf. Tapi sekali lagi, aku juga punya alasan tersendiri yang nggak bisa aku ceritain pada momen dia menghubungin aku, apa data yang dikasih ke aku. Tapi apapun itu, terakhir komunikasiku dengan mereka berdua adalah mereka sudah menyelesaikan ini ke pengadilan di Singapura. Udah, yang kita yang di Indonesia nggak usah pakai ribut-ribut lagi. Orang luar negeri sudah di pengadilan, sudah sesuai dengan cita-citanya, ya kita ngapain kita harus ribut? Kita berantem sesama kita sendiri di Indonesia, biarkan mereka selesaikan di pengadilan mereka. Itu kan yang kita cari kan. Saya juga nasehatin dengan orang tuanya, kedua orang tuanya untuk selesaikan ini baik-baik di pengadilan. Itu aja sih. Apa yang terbaik semuanya selesaikan di pengadilan di Singapura. Sama kamu juga sedikit dijinjirin oleh salah satu podcaster juga yang pernah undang Ibu Eminya secara langsung ya sebutnya yang Gak apa-apa. Aku kalau kurang berkenan, aku minta maaf dan aku juga belajar lah dari kalian semuanya. Karena sebenarnya tujuan dokter cuma cover website ya. Kalau tujuanku kan cover both side kan, dua-duanya kan, pengennya seperti itu. Dan sebenarnya aku juga nggak berkenan kok untuk nampilin anaknya. Tapi kan ada di balik layarnya kan nggak mungkin aku bisa ceritain semuanya ya. Aku nggak mungkin bisa ceritain semua apa yang dia ngomong, data apa, meminta tolong dengan aku kan punya etika juga. Tapi kalau menurut kalian itu salah, aku minta maaf dengan kalian semuanya. Tapi alasan mengundang Aiden sendiri mungkin apa sih? Aku nggak undang. Aku nggak undang. Semuanya baik Ibu Emi yang cari aku, anaknya Eden Wong, dia yang cari aku semuanya. Aku nggak ada yang undang. Bahkan Ibu Emi itu rela sampai nanyain rate aku berapa. Dia mau masuk ke podcastku. Dia sampai nanyain rateku berapa. Timku bilang nggak ada yang pakai rate. Kita nggak. Kalau ada yang netizen ngomong, Dokter Richard cari duit, aku sudah tahu rate. Aku nggak cari duit ke sana. Tapi kalau kesannya seperti itu, makanya sekali lagi aku minta maaf. Aku nggak ada. Yang paling penting ya, aku kasih tahu kalian ya. Paling penting tuh bukan cuma bawain ya. Mungkin kalau yang nonton di rumah kan, mungkin yang terlihat hanya di depan kamera ya. Baik dari tahun lalu, kasusnya Inara, Lady, ataupun apapun ya. Aku tuh terlibat lebih dalam daripada sekedar hanya di layar televisi. Aku bantuin untuk komunikasi mereka lebih lanjut. Kan nggak perlu aku share dengan kalian semua bagaimana aku mengkomunikasikan sang suami dengan sang istri. Ayo kita selesaikan, nggak usah di depan media. Kan nggak mungkin aku bisa share ke semuanya ke kalian kan. Itu kan yang paling penting. Mereka dua-duanya ada cover both side, masyarakat dapat pandangan dua-duanya. Kalau masyarakat ngerasa yang mana yang benar, ya udah. Mungkin kalian benar, makanya sekali lagi aku bilang, aku minta maaf. Tapi biarkan mereka selesaikan persetujuan mereka di pengadilan. Dan mereka sudah dua-duanya sudah komit kok, sudah oke. Dok, beda sedikit dapatnya katanya mereka lagi merebut asuransinya anak-anak. Wah, itu aku nggak tahu. Aku no komen lagi deh, nanti salah lagi. Tapi ya, ada cerita nggak sih dok? Netizen juga di gunjing gitu kan, di sama netizen sendiri mungkin seperti apa sih? Ya mereka kecewa dengan aku sih. Mereka kecewa dengan aku karena kan mereka berharap dengan aku ya. Mereka ngelihat aku kan sosok yang seorang dokter, yang mungkin mereka berharap pendidikan aku tinggi, lebih pintar. Harusnya nggak melakukan itu. Ya aku juga punya alasanku tersendiri. Tapi ya sekali lagi kalau itu nggak berkenan, aku minta maaf dengan kalian semuanya. Baik dengan siapapun aku minta maaf. Tapi jangan dispekulasikan macam-macam. Itu aja sih. Karena aku ngelihat kemarin kan mulai dispekulasiin macam-macam. Jangan-jangan nggak telepon, jangan-jangan ini, jangan-jangan temennya Bang Hotman. Aku nggak ada hubungan apapun. Aku nggak dibayar apapun.
Aku nggak dikasih koneksi apapun, jadi aku nggak ikut-ikutan. Dokter, kalau dari dokter sendiri melihat kacamata dokter sebagai orang tua, melihat kedua anaknya speak up, mungkin seperti apa? Apakah ada ketulusan atau memang ada tepakan di sana? Aku no comment deh, nanti aku dirujak netizen lagi. Anaknya sempat baca kayak baca gitu kayak ada poster dari bapaknya, ada yang komen banyak banyak. Nah, ketika kata sama dokter dia kayak ngebaca gitu dok. Biarkan pengadilan di Singapura yang memutuskan. Saya pikir itu lebih bijaksana ya. Sekali lagi aku menghimbau netizen Indonesia, eh, ini kalian dengar dari mulutku sendiri ya. Bahkan kalian tidak mendengar dari podcaster lain. Kasus mereka sudah mulai mau didaftarkan ke Singapura. Mari kita berhenti berdebat, berhenti berkelahi satu sama lain. Saya ngeliat di Indonesia ini sudah berkelahi satu sama lain. Netizennya saling berkelahi, public figure-nya juga saling adu opini. Ngapain? Udah, mereka sudah di jalur yang tepat. Kita mau apa? Mereka bercerai baik-baikan. Mereka silakan bercerai baik-baik di Singapura. Udah, kita nggak usah ikut campur. Yang penting kita aku secara media memberikan dua sisi. Udah cukup mendoakan yang terbaik, itu aja sih. Dok, Mas Raiden sempat menuduh bahwa Bu Ami menggunakan susuk saling menuduh satu pelapornya pakai susuk, satu lagi ilmu hitam. Menurut kamu seperti apa sih dok? Nggak mau ikut-ikutan. Tapi menurut dokter sendiri, anak kecil itu kan tidak boleh sebenarnya ikut dalam permasalahan orang tua. Nah kalau menurut dokter sendiri mungkin seperti apa sih? Kemarin kan sempat muncul tuh mereka berdua gitu. Aduh, aku nggak mau ikut-ikutan deh. Sekali lagi aku bilang, soal anaknya yang muncul di podcastku, itu kan banyak dikomplain oleh netizen ya. Ya kalau nggak berkenan aku minta maaf, sudah aku bilang. Tapi aku juga ada apa ya namanya ya, ada amanah yang harus aku jaga juga sih. Ada amanah yang juga yang disampaikan dengan aku oleh anak tersebut sampai nangis-nangis. Ya pokoknya aku nggak bisa buka deh dengan kalian semua, nggak apa-apa salahin aja ke aku. Tapi sekali lagi tujuanku bukan untuk membela sana sini, tapi untuk ngelihat dua sisi aja. Dok, pertimbangan nggak ngeblur tuh apa sih dok? Pertimbangan kamu blur apa sih nggak ngeblur bukan? Anaknya nggak mau. Nanti kalau misalnya aku keblur anaknya yang malah marah dengan aku, orang tuanya marah dengan aku ini serba salah. Jadi Dari permintaan anaknya sendiri iya, berarti ya. jadi serba salah. Kalau dibilang nanti, kalau aku jelasin ini kan netizen pasti akan ngomong kan, itu kan keinginan anak ya, tetap aja harus keinginan kamu. Ya serba salah akunya ya. Aku pokoknya posisinya aku blur salah, nggak blur salah, tampilkan salah, nggak menampilkan juga salah. Karena kan informasi keduanya kan ada amanah ya. Tapi sekali lagi nggak apa-apa lah, aku terima. Pokoknya saran kalian aku terima, kritik kalian aku terima semuanya. Ada efek nggak sih setelah kemarin datangin berdua di podcast dokter Richard? Atau mungkin komen netizen yang bisa Biasa lah kayak gitu pun. bikin panas suasana gitu. Iya makanya saya coba menenangkan saja ya. Ngapain kita panas-panas, ngapain kita ribut juga sesama public figure, ribut ngapain? Orang lain sudah di pengadilan, kita masih ribut di sini. Udah sampai mana dok? Maksudnya udah baru masuk pengadilan atau ada cerita mungkin Mr. Aidennya ke dokter? Dari pengadilan mereka dari Mr. Eden ya dengan Amy-nya ngomong sudah masukin kok ke pengadilan. Memang berarti berdua sudah siap bercerai ya dok? Wah, aku nggak tahu kalau itu ya. Tapi dokter ada komunikasi sama tim Yes, yang- my intention is to fight in court in Singapore. Yeah, will not be making any more statement in Indonesia. itu dari Eden. Ya, pokoknya mereka sudah selesaikan ke sana, kita stop ribut-ribut. Doakan yang terbaik saja untuk mereka semuanya. Ya, aku juga berusaha bantuin mereka seperti itu. Itu aja. Dokter kan bilang kalau cari viral podcast kan udah sering kali nih membantu perempuan di daerah Indonesia. Nah sekarang dirujak netizen, dokter ini nggak sih jadi ada mungkin jadi kapok mungkin dari podcast atau mungkin emang ada tujuannya? Netizen kan lagi sebel, lagi marah, lagi kesel. Makanya melampiaskan kekesalannya ke saya. Ya nggak apa-apa lah. Biasa yang kayak gitu punya Tapi sih. podcastnya akan terus berjalan dok, apa akan fokus ke bisnis mungkin? Podcastnya tetap akan jalan, bisnisnya tetap akan jalan. Saya juga lagi mengembangkan visi misi perusahaan juga, dan kita mau ngelebar sih. Jadi aku juga tertarik pengen akuisisi beberapa perusahaan yang bagus supaya jadi lebih berkembang lagi. Supaya yang iri jadi lebih iri, yang sirik jadi lebih sirik. Jadi dok mungkin ke netizen ya walaupun dirujak tapi tetap usahanya tetap banyak ya. Aduh. Alasan dokter podcast sendiri tuh apa sih dok terus menjaga podcast?
ketika Iya. Ya aku nggak mau munafik lah ya. Salah satunya kan ini kan adalah media ya. Kalau pengen jadi orang yang didengarkan, ya medianya juga harus besar ya. Maka saya juga berusaha menjaga media itu. Yang kedua, permintaan dari penonton juga adalah hal yang seperti ini berbau entertainment ya. Ya kalau ada yang kadang-kadang ngomong, udah dok balik lagi aja yang ke dulu lagi, edukasi dulu. Ya kalian bisa lihat konten edukasi sepi. Yang ngomong kayak gitu punya lebih suka tetap eh, edukasi dibalut dengan entertainment atau podcast. Ya jadi kadang-kadang nggak semua omongan juga harus kita dengerin ya. Kalau kita dengerin yang nonton cuma 500 orang, 1000 orang ngapain? Kan pada intinya kalau kita kasih edukasi kan pada intinya kan adalah didengar dan ditonton orang. ada komunikasi sama Tisha kan? Wah enggak, kalau itu enggak. Kalau itu enggak ada. Nggak kenal juga. Nggak kenal juga. Enggak kenal. Ada berusaha menghubungin dan sudah. Udahlah, aku skip aja lah permasalahan ini. Kapok aku ya. Aku yang kena. Tapi menyayangkan nggak sih bahwa kamu diserang sendiri, maksudnya diserang balik sama podcaster tersebut, menyayangkan terus sama support gitu. Aku Sesama hargain punya lah. podcast. Aku hargain sebagai senior, dia tegur aku hargain. Aku belajar banyak juga lah. Aku harus belajar banyak lah. Itu aja sih. Aku harus belajar banyak. Kayaknya 2 kali ya, waktu sama Ferdi juga sempat diituin juga sama beliau ini. Ada ya? Aku nggak tahu deh. Enggak ah. Sama Denny sama Ferdi. Wah, aku nggak ada waktu yang kejadian itu aku komunikasi terus dengan dia. Nah, terakhir mungkin Mr. Aiden di spill dikit dong di belakang layar podcast itu. Dia curhat ngomong Enggak ada. apa aja. Kalau Eden aku nggak ada curhat dengan aku di belakang layar kan. Yang curhat di belakang aku di belakang layar anaknya. Terharu maksudnya mendengar curhatan seorang anak kecil. Wah cukup lah, aku nggak mau buka-buka, aku nggak mau ikut-ikutan. Pokoknya menurutku cukup. Yang penting tujuannya tercapai. Media-media juga jangan terlalu banyak goreng sana sini juga. Oke? Oke.